Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, duduk di majelis ilmu, menyisihkan waktu sejenak untuk taqarrub ilallah. Dan duduk di majelis ilmu ini merupakan salah satu sebab seorang hamba mendapat rahmah, sakinah, dan ini merupakan taman dari taman-taman surga di muka bumi, yaitu majelis-majelis ilmu. Di sini kita melupakan sejenak kegiatan-kegiatan kita di luar untuk mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan nasihat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu bukti benarnya tawakal, sungguhnya doa, dan kejujuran ar-raja, pengharapan, adalah al-ikhtiyar, berikhtiar, as-sa'yu, berusaha, melakukan sebab-sebab, akhdul asbab. Barulah tawakal kita, roja kita, doa kita dinilai sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat dahulu seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, hum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Mereka itu berada di puncak amal disertai dengan puncak rasa takut. Mereka menggabungkan itu, ya, beramal tapi juga disertai rasa takut. Mereka melakukan ikhtiar yang sempurna menurut kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, itulah gambaran sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah diberi kedudukan yang mulia sebagai sahabat Nabi. Tapi mereka tidak menggunakan status sahabat Nabi untuk berleha-leha ataupun menunda ataupun melalaikan amal. Mereka dikabarkan Nabi masuk surga, tapi enggak ada satupun dari mereka yang mengatakan aku berada dalam surga. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan, seandainya aku diletakkan antara surga dan neraka, aku tidak tahu aku akan diperintahkan kemana, ke surga atau ke neraka. Ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Jadi mereka menyertakan amal dengan khauf. Ya, khauf kita datang kalau kita buat dosa, baru muncul takut, ya, takut kena azab. Itu sesuatu yang seharusnya itu orang buat dosa itu takut biasa, bahkan terlalu kalau dia buat dosa dia tidak takut. Nah, sahabat dulu beramal disertai rasa takut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka berpuasa, bersedekah, mengerjakan sholat, tapi mereka senantiasa takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepadanya. Yaitu dikatakan di dalam hadis bahwa
Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mengerjakan sholat, bersedekah, namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, maka orang yang berharap surga, orang yang bercita-cita masuk surga, maka ada 3 perkara kata Ibnu Qayyim. Ya, ada 3 perkara yang mesti dia lakukan. Orang yang berharap sesuatu, maka harapannya itu menuntut dia 3 hal. Yang pertama adalah dia menyintai apa yang dia harapkan itu. Itu harus itu. Kita mau surga tapi kita bercita-cita masuk surga tapi kita benci surga. Ya, kita mau bertemu Allah tapi kita benci kepada Allah. Itu enggak mungkin. Itu harapan yang palsu. Kalau kita berharap sesuatu tapi kita tidak menyukainya. Maka yang pertama, konsekuensi pertama dari ar-raja, kita berharap sesuatu adalah kita menyukainya. Yang kedua, al-khauf, ya khafu ayyafuta minhu. Dia takut dan khawatir, ya al-khauf min al-fawati minhu. Dia takut dan khawatir perkara itu terluput darinya. Itu yang kedua. Ya, dia khawatir perkara yang dia harapkan itu terluput darinya. Yang ketiga, dia melakukan usaha menurut kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Itu berarti dia betul-betul berharap, bercita-cita. Kalau tidak, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, maka hamba itu hanyalah berangan-angan. Jika tidak, maka fadzalikal amani. Kalau tidak demikian, kalau dia tidak lakukan ketiga perkara itu, maka sebenarnya dia sedang berkhayal. Ya, dia sedang bermimpi. Dia sedang berangan-angan. Bukan berharap. Sebenarnya dia tidak harap-harapkan itu. Ya, karena dia tidak menyukainya, dia tidak takut terluput darinya, dan dia juga tidak berusaha untuk mengejarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita katakan ya bahwa tawakal, doa, roja ini adalah amal hati ya. Dasarnya itu amal hati. Tawakal itu amal hati. Demikian juga roja, pengharapan, itu contoh-contoh ibadah hati ya. Tapi ibadah hati ini bergantung kepada ibadah anggota badan. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Jadi perlu dibuktikan dia dengan anggota badan kita. Orang yang bercita-cita surga tapi dia tidak pernah melakukan kewajibannya, bagaimana mungkin dikatakan dia sungguh-sungguh masuk surga? Ya, atau dia tidak takut terluput surga itu dengan melakukan yang dilarang, yang dapat menjauhkannya dari surga. Dia tidak mungkin dikatakan bercita-cita masuk surga. Ya, sama seperti kita ingin ilmu, ingin jadi orang yang berilmu, tapi kita tidak pernah duduk belajar menuntut ilmu. Ya, itu tidak mungkin. Karena Allah telah menetapkan hukum sebab akibat terhadap manusia di alam dunia. Kalau kita tidak melakukan sebabnya, kita tidak mendapatkan akibatnya. Itu sudah hukum alam. Kalau nggak makan ya nggak kenyang. Kalau mau kenyang ya makan. Cari makan. Makan dan kita pun kenyang. Itu hukum yang Allah tetapkan bagi manusia. Ya, mereka perlu melakukan sebab itu. Apalagi ini kaitannya dengan akhirat. Sesuatu yang nggak nampak gitu. Kita ngejar surga, nampak nggak surganya? Tidak. Makanya orang-orang mengejar surga itu nggak sungguh-sungguh karena surganya nggak nampak. Kalau dinampakkan ya, tidak dinampakkan tapi diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita baca Quran, kita baca tentang surga, apa yang muncul dalam hati kita? Keinginan untuk mendapatkannya. Itu salah satu hikmah Allah cerita tentang surga di Al-Quran. Ya. Itu sebahagian dari apa yang ada di dalam surga. Sebagian kecil, banyak yang tidak diceritakan. Ya. Wa ma tadri nafsum ma ukhfiyat lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah rahasiakan untuk mereka dari kesenangan-kesenangan yang membuat sedap pandangan mata, yaitu nikmat di surga. Allah rahasiakan banyak darinya, dan Allah ceritakan sebagian kecil dari nikmat surga itu di Al-Quran.
Tujuannya adalah memancing kita supaya bersemangat mengejar surga itu. Allah ceritakan tentang makanan-makanannya. Siapa yang gak suka makan? Di surga ada makan, ya. Diceritakan tentang bidadari-bidadarinya, ya. Ada bidadari di dalam surga. Siapa yang gak suka bidadari? Siapa yang gak doyan bidadari surga dunia? Ini bidadari dunia, ya. Di surga ada bidadari. Diceritakan tentang istana-istana. Siapa yang gak ingin memiliki rumah bagaikan istana di dunia? Ya, itu perkara-perkara yang ada padanannya di dunia. Yang Allah ceritakan itu yang ada padanannya di dunia, ya. Supaya kita ya bisa membandingkan, wah beginilah dia. Nanti di surga bagaimana, ya. Nah, sekarang kita punya rumah yang layak huni saja sudah seneng gitu, ya. Ukuran tipe rumah 45 kan gitu, ya. Wah, ada senang itu. Itu kesenangan dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Kita dapat istri yang kita pandang cantik, senang kita. Bagaimana bidadari di surga nanti? Kita dapat hidangan-hidangan di dunia. Ada buah-buahan, ada daging burung dan lain sebagainya. Kita sudah senang gitu. Ya, itu padanannya yang bisa kita gambarkan karena kita lihat di dunia itu. Walaupun persamaannya hanyalah sekedar nama, ya. Apa kata Ibnu Abbas? Persamaan benda-benda dunia dan benda-benda surga hanyalah persamaan nama. Sama namanya. Karena Allah mengungkapkannya dengan nama yang kita kenal di dunia. Hakikatnya enggak sama. Ya, hakikatnya tidak sama. Ya, karena itu tidak pernah terbayang oleh kita. Itu baru sebahagian kecil dan banyak nikmat-nikmat surga yang Allah tidak ceritakan karena nggak nyambung sama kita nanti. Dan yang tertinggi itu Allah ceritakan, yaitu melihat Allah. Sesuatu yang nggak akan bisa dilakukan oleh manusia di dunia. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan mampu melihat Rabb kamu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala sampai kamu mati. Ya, kita mati baru kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka kalau kita berkaca dari para sahabat bagaimana kesungguhan mereka untuk meraih surga dengan jaminan yang telah diberikan kepada mereka, ini luar biasa. Ini menunjukkan tingginya iman para sahabat, sempurnanya iman mereka. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu seorang hamba itu harus memiliki al-hirs. Al-hirs ini artinya semangat, kegigihan. Ihris ala ma yanfa'u. Ya, ihris artinya apa? Hirs yaitu bersemangat, memiliki tekad, memiliki azam yang kuat, ya, untuk meraih apa yang kita inginkan. Berusaha kita realisasikan. Kalau kita punya keinginan di dunia dan itu adalah keinginan yang sangat kuat dalam hati kita, ingin punya iPhone misalnya, mati-matian nyuci piring lah, kan begitu, ya. Kerja jadi penyapu jalan, yang penting bisa dapat, kan gitu, ya. Itu azam, menunjukkan kesungguhan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau perlu kaki di bawah, kaki ke atas, kepala ke bawah, kan begitu. Nah, itu namanya kesungguhan kita di dalam berikhtiar. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu perkara yang bisa membatalkan dan membuyarkan ikhtiar kita adalah penyakit malas. Penyakit malas ini pangkal kebinasaan. Oleh karena itu ada hikmahnya Nabi berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Itu doa pagi dan petang, ya, zikir pagi dan petang yang kita baca itu salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas. Ya, kita minta kepada Allah kesembuhan dari penyakit malas. Ya, sehingga dengan malas ini orang itu akan panjang angan-angan, membuang-buang waktu, ya, menyia-nyiakan peluang. Ya, banyak sekali keburukan dari penyakit malas ini, baik itu untuk urusan dunianya maupun akhiratnya.
Urusan dunianya banyak hal-hal terbuang, ya, terluput. Yang bisa dia kerjakan nggak bisa dia kerjakan karena malas. Ya, banyak yang terluput dari kebaikan-kebaikan. Ya, yang kedua, orang yang kena penyakit malas ini, dia akan suka berandai-andai dan suka menghayal. Ya, hidupnya dalam khayal. Ya, kepingin misalnya berilmu tapi nggak mau belajar, kepingin ya menjadi orang soleh tapi tidak menempuh jalannya. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Maka dari itulah Nabi SAW mengajarkan kita doa berlindung dari penyakit malas, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan itulah yang melahirkan tulul amal, panjang angan, panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan. Ini adalah satu perkara yang membinasakan seseorang, ya, berangan-angan dalam hidupnya. Apa bedanya berangan-angan dan bercita-cita? Berangan-angan dia tidak berusaha untuk mewujudkannya. Adapun bercita-cita, maka dia berusaha mati-matian untuk mewujudkannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam bab tawakal, tawakal itu baru dikatakan sempurna, sah, benar jika diiringi dengan ikhtiar. Ya, menyandarkan urusan kepada Allah tanpa melakukan ikhtiar itu adalah tawakal yang palsu, atau disebut juga tawakal, bukan tawakal. Hakikatnya dia tidak bersandar kepada Allah, dia tidak menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, itu adalah tawakal yang palsu. Maka ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi membawa ontanya, naik onta dia, lalu dia ikat ontanya di luar, dia biarkan ontanya begitu saja di luar. Dia datang masuk duduk. Nabi bertanya kepadanya, kamu tadi naik apa? Dia jawab, saya naik onta. Apakah kamu sudah ikat ontamu? Apa jawabannya? Saya tawakal kepada Allah. Maka Nabi berkata kepadanya, ikat dulu baru tawakal. Ya, diikat dulu baru tawakal, itu urutannya. Ya, kalau kita tidak melakukan usaha lalu kita katakan tawakal, itu enggak benar. Ya, demikian juga di dalam bab doa. Orang berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki. Tapi dia cuma berpangku tangan, duduk-duduk di masjid, apa datang rezeki kepadanya? Tidak akan datang rezeki itu kepadanya. Kenapa? Karena doanya tidak diwujudkan dengan berikhtiar. Maka dari itu antum berdoa, kita ini berdoa, kita itu minimal harus tahulah apa yang kita minta, sehingga kita bisa mewujudkannya. Kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita tidak tahu apa itu kebaikan dunia dan apa itu kebaikan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan akhirat, kita menolaknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam bab doa juga harus diiringi dengan berikhtiar. Ya, baru dikatakan kita sungguh-sungguh meminta. Kalau tidak, itu sama artinya kita mengatakan sesuatu, memohon sesuatu yang kita tidak paham. Ya, seperti anak kecil ya, minta permen, dikasih permen, dibuangnya. Itu artinya akalnya belum sempurna itu. Ya, masih kanak-kanak, bocah itu kan itu, minta permen, minta itu, tunjuk ini, tunjuk itu, sudah dikasih, dibuangnya. Itu kan anak kecil ya. Nah, orang yang minta kepada Allah, doa siang malam, panjang-panjang doanya sampai berjam-jam mungkin, ya, tapi dia nggak tahu cara mewujudkan doanya itu. Ya, wah, yang penting kita sudah minta kepada Allah, nggak berusaha juga nggak apa-apa. Ini salah paham ini. Para nabi juga berdoa itu. Contohnya apa? Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, mereka minta kepada Allah apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang saleh. Tanpa usaha, tidak. Ya, coba lihat Nabi Ibrahim. Apa usahanya? Ya nikah. Maka para nabi menikah. Ya, karena mereka ingin dapat anak yang soleh, bukan nabi nanti datang itu, nggak perlu nikah, datang sendiri anak itu muncul gitu, enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nah ini kesempurnaan dari doa yang kita panjatkan. Maka para nabi itu berdoa dan mereka mewujudkan doa-doa mereka.
ya, mewujudkan doa mereka. Demikian juga di dalam bab roja, pengharapan, ya, itu juga harus disempurnakan dengan berikhtiar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang ikhtiar itu ada dua macam. Ada ikhtiar yang fasid, yang batil. Itulah ikhtiar dalam tanda kutip menghalalkan segala cara, ya, untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, dia menghalalkan segala cara. Nah, ini ikhtiar yang fasid. Ada ikhtiar yang hak, yaitu dia melakukan usaha yang dibenarkan, dihalalkan. Ibarat kata, antum ingin berbuat baik, yaitu apa? Memelihara anak yatim. Apa yang antum lakukan ikhtiarnya? Membunuh bapaknya. Benar gak itu? Itu satu contoh ya, tamsil. Antum kan nggak harus bunuh bapaknya untuk memelihara anak yatim gitu. Antum ingin menyantuni janda, antum bunuh suaminya. Itu tentunya tidak benar, ikhtiar yang fasid. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kita Nabi mengatakan dalam hadis, ya, ihris ala ma yanfa'u ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ya, sungguh-sungguhlah kamu mewujudkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kombinasi antara dua itu. Berharap kepada Allah, ya, dan melakukan ikhtiar yang maksimal. Itu sejalan, ya. Berharap kepada Allah tapi tidak mau berikhtiar maksimal, itu harapan palsu namanya. Kita harapan yang semu. Sebenarnya kita nggak berharap apa-apa di situ. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam satu riwayat, ya, disebutkan, ya, bahwa al-ikhtiyar, ya, itu adalah kaki dari doa. Jadi doa itu bisa berjalan, ya, harapan itu bisa terbang karena dua sayap, yaitu ikhtiar ini, dengan berikhtiar, ya, kepada untuk diri kita, ya, berharap kepada Allah, mewujudkannya dengan melakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Allah melihat kadar ikhtiar yang dia lakukan. Maka ada pepatah mengatakan, manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Demikian pula ayat mengatakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, mujahadah, jihad artinya kesungguhan, kesungguhan yang maksimal. Fi ghayatil ikhtiyar, fi ghayatil wus'. Maka fi ghayatis sa'i, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alladzina jahadu lanahdiyannahum subulana. Kami akan bimbing dia, kami akan arahkan dia kepada jalan tersebut yang diinginkannya itu, dibimbing itu. Orang yang sungguh-sungguh untuk meraih sukses akan dibimbing kepada kesuksesan itu. Orang yang sungguh-sungguh untuk bertaubat, Allah akan bimbing ke jalan taubat itu. Orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka Allah bimbing dia kepada kebenaran itu. Tapi kalau dia tidak menunjukkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikannya. Maka dia seolah-olah mendaki ke langit, sesak dadanya untuk meraih. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin antum pernah dengar kisah tukang jagal yang membunuh orang, ya, yang sungguh-sungguh bertaubat. Ya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbingnya kepada seorang alim, dan itu merubah hidupnya. Ya, merubah hidupnya. Akhirnya dia bisa betul-betul bertaubat, dan dengan taubatnya itu dia selamat dan dia bisa masuk surga. Ya, tandanya apa? Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, di kesungguhannya, dia jatuh bangun untuk bertaubat. Ya, sudah jatuh lagi kepada dosa yang sama untuk yang ke-100 kalinya. Ini adalah korban yang ke-100 dibunuhnya. Setelah itu apa? Dia terus mencari jalan taubat. Ya, manusia silap.
Orang itu kadang-kadang jatuh bangun untuk bertaubat dia. Ya kadang-kadang kita nggak bisa lepas dari dosa itu, di bawah bayang-bayang dosa itu ya. Udah jatuh sekali, jatuh lagi 2 kali, padahal udah sungguh-sungguh bertobat, udah pakai sholat taubat, sudah pakai macam-macam lah ya. Tapi kadang-kadang tergelincir lagi. Kata Nabi apa? Tahtarikun, kalian terbakar. Tapi apabila datang waktu zuhur, kamu sholat dan hilanglah itu. Demikian seterusnya. Jadi sholat 5 waktu, amal-amal soleh itu membersihkan dosa-dosa kita. Yang mana kita berulang kali ya, kadang-kadang jatuh ya di dalam lembah dosa tersebut. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun selama hamba itu bersungguh-sungguh ya untuk menemukan jalan taubatnya, Allah akan bimbing dia kepada jalan taubat itu. Banyak kisah-kisahnya, kisah-kisah orang-orang yang taubat. Dengan kesungguhan taubatnya Allah bimbing dia menjadi baik keadaannya. Ada yang main-main taubatnya dan ketahuan dia akan kembali lagi kepada jalan yang lama. Artinya dia nggak sungguh-sungguh, maka nggak Allah beri itu. Allah kasih ujian, balik dia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Dialah yang tahu apa yang terselip, tersembunyi dalam hati manusia. Maka seorang hamba tidak bisa berbohong di hadapan Rabb-Nya. Walaupun dia bisa berbohong kepada orang lain, bahkan dia bisa membohongi dirinya sendiri. Pada hari kiamat nanti kan seorang hamba itu berkata kepada Allah. Satu ketika Nabi tertawa. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tertawa? Kenapa Anda tertawa?" Maka Nabi menjelaskan, "Aku tertawa melihat seorang laki-laki nanti di akhirat." Ya, dia berkata, dia datangi Rabb-Nya, dia datangi Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, "Ya Allah, aku tidak ridha siapapun menjadi saksi atas diriku kecuali diriku sendiri." Ini hamba di hadapan Allah. Dia ingin lolos, lepas, bebas dari perbuatannya. Maka dia katakan, "Aku tidak mau orang lain jadi saksi kecuali diriku sendiri." Ya, maka coba lihat, ada pengadilan. Ya, kita dikelilingi oleh jaksa penuntut, ada hakim dan lain sebagainya. Tapi saksinya kita sendiri gitu. Ya pasti menang lah ya, saksinya kita. Ya, nggak mungkin orang itu mempersaksikan atas dirinya keburukan kan begitu ya. Nah pasti dia akan membela diri dan akan menang kalau dia saksinya begitu. Maka Allah mengabulkannya. Allah mengabulkan, yaitu dirimu lah yang menjadi saksi atas kamu sendiri. Maka Allah menutup mulutnya. Ditutup mulutnya. Lalu Allah membuat anggota-anggota tubuhnya, badannya berbicara dan bersaksi atas dirinya sendiri. Maka dia pun mengatakan, "Celaka kalian ini." Setelah itu dibuka mulutnya dan disuruh bicara. Maka apa katanya? "Celaka kalian ini." Dia berkata itu kepada anggota tubuhnya sendiri. Ya, untuk kamulah dahulu di dunia aku membela, aku berbuat, aku melakukan semua itu untuk kalian. Itu kata orang tersebut. Maka Nabi tertawa melihat orang ini. Dia kira dia selamat, ya ternyata dia nggak selamat juga. Maka nggak ada yang selamat nanti di akhirat, karena semua badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjadi saksi. Ya, kaki kita, tangan kita akan jadi saksi yang akan membela kita atau memberatkan kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Maka para jemaah ya, itu pentingnya kita selalu senantiasa menggabungkan antara al-khauf dan roja. Pengharapan itu harus disertai dengan al-amal wa roja. Amal dan pengharapan itu harus disertai dengan al-khauf wal amal. Ya, sebagaimana kita katakan para sahabat fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf, bahwa para sahabat itu berada di puncak amal disertai dengan puncak rasa takut. Maka kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ya tidak berhenti dari amalnya meskipun dia sudah dikabarkan masuk surga. Demikian juga Umar
Ya, sehingga dikatakan bahwa Umar itu ya pernah karena membaca ayat tersebut, ya, yaitu surat At-Tur ayat 7. Wa inna adzaba rabbika lawaqi'. Itu ayat yang dibacanya. Maka dia pun menangis dan tidak mampu melanjutkan surat At-Tur itu. Ya, sehingga beliau sakit, itu menangis itu ya. Sampai beliau sakit dan dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu takut yang dimiliki oleh Umar. Bahwa beliau termasuk orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, para jemaah yang dimuliakan. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pada saat Uhtudiro artinya beliau sakit keras dan berada di ambang kematian. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memanggil putrinya, yaitu Aisyah. Dia mengatakan, ya ibnati, wahai putriku, coba periksa, ada mihlab, ya, ada abaah, ada mihlab, dan ada budak. Jangan lupa kamu serahkan itu kepada Umar. Ya, itu maksudnya adalah benda-benda yang disebutkan tadi itu punya Baitul Mal muslimin. Maka ia teringat pada saat menghadapi kematian, pada saat sekarat ya, menghadapi kematian, beliau ingat itu. Ada abaah, ada mihlab, dan ada al-abd, yaitu gamis, mangkuk tempat susu, dan seorang budak. Jangan lupa kamu serahkan itu, kembalikan itu kepada Umar, karena Umar adalah khalifah yang beliau tunjuk ya setelah peninggal beliau. Begitu waraknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak mau tersangkut dengan urusan harta, apalagi harta itu bukan hartanya, harta umat. Maka hati-hati dengan semua label yang berlabel umat. Ya, itu tanggung jawabnya berat. Coba bayangkan Abu Bakar As-Siddiq masih mengingat benda-benda yang itu bukan miliknya, itu milik Baitul Muslimin, Baitul Mal, milik negara istilahnya. Yaitu apa? Apalah sepotong pakaian, sebuah mangkok, ya, apalah nilainya, kalau kita apalah nilainya kan begitu. Hingga perlu dikembalikan dan diserahkan kepada khalifah sesudah beliau, ya, penerus beliau, yaitu Umar bin Khattab. Nah, ini menunjukkan kehati-hatian mereka, bahwa mereka senantiasa takut, ya, tidak pernah merasa berada, wah saya aman, tidak. Maka di dalam bab harta kita harus detil, ya, di dalam inventarisasi harta kita. Yang bukan harta kita cepat-cepat selesaikan. Ini harta siapa ini? Ya, kalau ada yang masih abu-abu belum jelas, maka hendaknya kita perjelas itu. Ya, jangan sampai kita mati sementara kita membawa harta milik orang lain yang belum kita serahkan kepada pemiliknya. Terlebih lagi itu adalah harta umat, ya, harta umat. Ya, memang itu kadang-kadang membuat orang lupa, ya, harta-harta seperti itu. Tapi itu tidak akan lepas dari tanggung jawab kita yang memegang amanat tersebut, para jemaah yang dimuliakan Allah. Namun sekarang kalau kita diserahi harta umat, seolah-olah itu harta kita sendiri. Ya, sebagian orang kadang ya kita lihat, ya, mengumpulkan dana atas nama umat. Setelah terkumpul, ya, dibuat sesuatu diklaim milik pribadi. Maka di dalam bab harta harus jelas. Ya, paling tidak kita menyelamatkan anak-anak cucu kita. Ya, berapa banyak hari ini tanah wakaf yang dijual? Banyak. Tanah wakaf, statusnya wakaf, tapi dijual oleh ahli warisnya, bukan oleh si pewakif, tapi anak-anak cucunya yang nggak tahu menahu. Ya, kenapa perlu detail dalam bab harta? Ya, kalau perlu berwasiat dan berpesan. Ya, seperti Abu Bakar berpesan kepada putrinya, kembalikan itu kepada Umar,
Karena itu bukan punya kita, itu punya negara, itu punya Baitul Mal Muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi perlu kita detil dalam bab harta itu. Ya, kalau perlu diinventaris itu, dibuat daftar ya. Ini harta punya fulan belum dikembalikan, kembalikan. Mungkin banyak harta-harta manusia yang nyangkut di kita, ya, yang belum dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Maka kalau itu ada, segera selesaikan ya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh bagaimana rasa takut mereka ya terhadap sesuatu yang bisa mengganjal perjalanan mereka ke surga. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para sahabat seluruhnya, mereka takut terhadap nifaq. Ya, seperti Umar pernah bertanya kepada Huzaifah, apakah namaku disebut Nabi termasuk orang-orang munafik? Ya, mungkin tidak, ya mustahil ya Nabi menggolongkan Abu Umar ya, tapi Umar tidak merasa aman itu. Ya mana tahu. Maka beliau terus bertanya kepada Huzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebut Nabi, masuk dalam deretan orang-orang munafik? Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika ia didatangi oleh Hanzalah. Hanzalah mengatakan Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Abu Bakar berkata kepadanya, celaka kamu ini, apa yang kamu katakan? Maka Hanzalah mengungkapkan alasannya, mengatakan itu, kita ini wahai Abu Bakar, jika kita berada di majelis ilmu, maka seolah-olah Nabi memperingatkan kita kepada surga dan neraka, maka seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan mata kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita banyak lupa. Kita sudah berkumpul lagi dengan keluarga, kita sudah sibuk lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita banyak lupa. Maka apa kata Abu Bakar? Sungguh demi Allah aku juga merasakan hal yang sama. Ya, demikian detilnya, demikian kehati-hatiannya para sahabat. Mereka tidak pernah merasa sudah sampai di zona aman. Ya, mereka beramal tapi disertai takut. Ya, tapi kalau kita sebaliknya mungkin ya, kita baru takut kalau buat dosa. Sahabat takut dengan beramal itu. Kalau kita beramal kita kepedean soalnya. Ya, kepedean masuk surga gitu. Padahal amal kita belum apa-apa dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita kepedean kadang-kadang. Kita merasa dengan amal kita itu kita sudah selamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi perlu menyertakan ya amal itu dengan al-khauf. Seperti yang Allah katakan itu di dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Yaitu orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan dari amal-amal kebaikan, tapi hati mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, perlunya menyeimbangkan antara khauf dan roja. Dan perlunya membuktikan ya iman kita itu ataupun keinginan kita itu, harapan kita itu, doa kita itu dengan berikhtiar, dengan melakukan usaha. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka sungguh aneh ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syairnya, tarjun najat falam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu ingin selamat tapi tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal tidak akan berlayar di atas daratan. Itu mustahil. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu saja mungkin yang perlu kita camkan dengan baik ya, bersama-sama ya, bahwa amal-amal itu ya harus kita sertai juga dengan al-khauf, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita bisa menjaga ya amal kita tersebut ya agar tetap kita pertahankan istiqomah ya dengan rasa takut itu. Karena kalau kita merasa aman, mungkin kita akan berhenti amal karena kita sudah merasa sampai pada puncaknya, ya sudah sampai ke puncak. Sudah, mungkin bab salat kita katakan bab salat sudah tamat, puasa juga sudah tamat,
sehingga nggak ada yang bisa yang mau kita perbaiki dari ibadah-ibadah kita. Sudah mentok istilahnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua ya, dan untuk yang ingin bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ini udah masuk waktu apa belum? 5 menit lagi. Ya, untuk waktu 5 menit ini siapa yang ingin bertanya? Ya. Yang pertama, kita harus sadar kita ini masih banyak jahilnya. Ya. Apapun amal yang kita lakukan itu masih jauh dari kesempurnaan karena kita masih banyak jahilnya. Sholat, belajar sholat sudah tamat? Belum. Untuk memperbaiki khusyuk masih jauh panggang dari api. Artinya masih banyak kekurangan-kekurangan dari amal kita yang perlu terus kita perbaiki. Ya. Nah, ini harus kita sadari. Orang yang gak sadar jahilnya, ini musibah. Ya, musibah besar atas seorang hamba adalah dia tidak menyadari kejahilannya, sehingga dia merasa sudah sampai ke zona aman, zona nyaman, comfort zone, atau zona aman, safe zone. Artinya ya, saya sudah selesai, semuanya sudah tamat gitu. Nggak ada lagi yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, macam-macam cara setan untuk menghambat kita menuntut ilmu. Yang pertama, kita membenci ilmu, itu parah itu. Ada orang yang nggak mau belajar karena alasannya semakin banyak belajar semakin banyak resikonya katanya. Ya, nah orang seperti ini nggak akan mau belajar sampai mati mungkin. Yang kedua, dia merasa puas dengan sedikit ilmu yang dia miliki. Itu tipu daya setan juga itu. Ya. Ya, maka kadang-kadang orang itu belajarnya baru muqaddimah tapi dia merasa sudah khotimah. Padahal masih muqaddimah pun belum selesai, tapi dia merasa sudah khotimah gitu. Sudah tamat kalimat itu. Sudah khatam gitu. Padahal mulai pun belum. Nah, ini tipu daya setan. Ya, tipu daya setan hingga membuatnya terduduk dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Memperbaiki amal, karena cara kita memperbaiki amal adalah memperbaiki ilmu. Memperbaiki ilmu maksudnya apa? Ya, belajar. Dengan belajar kita mengangkat jahil kita sedikit demi sedikit, satu demi satu. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, dengan itulah kita ya dapat menumbuhkan kesadaran bahwa amal kita itu masih jauh sekali dari kesempurnaan. Ya, perlu diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat para sahabat agar terhindar dari sifat munafik? Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim minan nifaq. Aku bertemu 30 orang sahabat Nabi, mereka semua khawatir terhadap diri mereka dari penyakit an-nifaq. Yang pertama adalah rasa takut terhadap nifaq itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada yang merasa khawatir terhadap nifaq itu kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari nifaq itu kecuali orang munafik. Ya, apakah kita punya kekhawatiran terhadap diri kita bahwa kita termasuk orang-orang munafik? Atau kita sibuk menuduh orang lain munafik? Masalahnya kadang-kadang kita sibuk ngurus orang lain, sementara ngurus diri kita sendiri nggak becus. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kesadaran itu yang menjadi modal pertama mereka selamat dari nifak. Yaitu apa? Mereka memupuk rasa takut terhadap nifak itu. Ya, jadi tidak segan-segan mencurigai diri mereka sendiri jatuh dalam nifak. Nah, kita justru lebih suka mencurigai orang lain munafik. Cari-cari berita. Nah, ini fulan ini memang munafik ini. Orang lain ya yang kita perhatikan itu. Ya kita yang kita
khawatirkan nifak atau tidaknya, sementara kita tidak pernah memperhatikan diri kita. Itu ya tips ataupun apa yang kita katakan kiat yang cara yang terbesar, terbaik untuk selamat dari nifak. Kalau itu tidak dimiliki, itu percuma. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Karena seorang itu akan merasa kepedean gitu ya, bahwa dia selamat dari nifak. Wallahu a'lam. Ini apa? Azan. Iya, azan. Azan dulu baru kita nanti lanjut tanya jawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para jemaah, kita lanjutkan masih tadi pertanyaan bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sehingga mereka bisa terhindar dari nifak. Ya, tadi pertama kita sebutkan ini adalah faktor yang paling penting, yaitu senantiasa memupuk rasa khawatir terhadap penyakit nifak itu. Kesadaran bahwa kita sangat mudah terserang penyakit nifak. Dan penyakit nifak ada benih-benihnya dalam diri kita. Itu yang harus kita sadari, sehingga kita tidak selalu merasa sehat dan selamat dari penyakit itu. Itu yang pertama. Ini yang ditumbuhkan dalam diri mereka, ya, sehingga Abu Bakar mengatakan, aku juga merasakan perasaan yang sama tentang nifak itu, seperti yang dinyatakan oleh Hanzalah, Umar ibn al-Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, aku bertemu 30 orang sahabat Nabi, mereka semua khawatir terhadap diri mereka dari penyakit nifak. Jadi kekhawatiran ini harus kita pelihara terus. Yang kedua, menjauhi sifat-sifat dan karakter-karakter orang-orang munafikin yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya yang pertama adalah bermuka dua, ya, muzabzabin, memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Ini salah satu ciri-ciri nifak, ya, bermuka dua, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dikatakan loyal kepada kaum muslimin juga tidak, loyal kepada orang kafir juga tidak. Dan kadang-kadang dia menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda nifak. Ya, apabila mereka datang kepada orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Nah, ketika gabung sama syaitan-syaitan mereka katakan kita sama, kami bersama kamu. Nah, ini bermuka dua, ini adalah sifat nifak. Maka hindari sifat-sifat nifak itu. Yang pertama, bermuka dua. Yang kedua, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang munafik adalah, ya, yura'unan nas, suka menunjukkan dan memamerkan amalnya kepada manusia. Karena hakikat mereka beramal itu bukan untuk Allah, ya, tapi untuk selain Allah. Maka salah satu ciri munafik itu adalah menampakkan riya. Kadang-kadang kita khawatir riya, ya, dan kadang-kadang kita juga jatuh dalam riya, tapi kita tidak memamerkan riya kita. Nah, orang-orang munafik yura'unan nas, mereka memang memamerkan riya mereka, bahwa mereka beramal itu untuk dunia, ya. Para jemaah yang dimuliakan, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali sedikit. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas ibadah. Ini salah satu ciri nifak yang harus kita waspadai. Itu yang disebutkan di dalam ayat. Demikian juga di dalam hadis, ya, Nabi menyebutkan sifat-sifat nifak. Di antaranya idza haddasa kadzab, mudah berdusta. Hati-hati, orang yang mudah berdusta, selalu berdusta, ini ada pada dirinya benih-benih nifak.
Awal-awalnya dusta dalam urusan dunia yang sepele, yang remeh-temeh, lama-lama dalam urusan akhiratnya dia berdusta. Ya, dia berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang disebutkan dalam hadis. Wa idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf. Hati-hati suka menyalahi janji. Itu salah satu sifat dan ciri nifaq orang-orang munafik. Ini kategori nifaq amali ya. Tapi nifaq amali ini akan membawa menggiring seseorang kepada nifaq i'tiqadi, bisa jadi. Kita enggak boleh merasa aman. Enggak boleh kita katakan ini kan cuma nifaq amali. Iya, memang nifaq amali tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi berapa banyak orang-orang yang tergiring kepada nifaq i'tiqadi, awalnya mereka memupuk nifaq amali ini pada diri mereka. Lama-lama menumpuk, terus dipupuk, akhirnya apa? Mengkristal. Jadilah karakter dan tabiat, dan tabiat buruk itulah yang menggiringnya kepada nifaq i'tiqadi. Jadi yang kedua, salah satu cirinya adalah suka mengumbar janji dan menyalahi janji. Sesuka menebar janji tapi apa? Tidak pernah dipenuhi. Ini salah satu ciri nifaq gitu ya. Nah, orang itu suka menyalahi janji. Itu salah satu sebabnya adalah kalau sudah berhutang gitu. Itu janji-janji terus dari besok ke besok. Itu ciri-ciri nifaq gitu. Mudah kali mengatakan besok tapi enggak tahu kapan besoknya. Ya, besok ya tidak ada ujungnya itu. Datang besok, besok tetap besok itu. Enggak ada ujungnya sampai kiamat itu, baru berhenti besok itu. Para jemaah ini karena hari akhir kan begitu ya, enggak ada besok. Tapi sebelum datang hari kiamat ya besok tetap besok. Makanya orang janji itu ya bayar hutang ya. Hari ini kita datang, dia bilang besok. Besok datang, besok lagi. Nggak habis-habis besoknya. Jadi ini termasuk suka memungkiri janji. Akhirnya tiap hari dia memungkiri janji-janjinya. Ini salah satu sifat nifaq. Maka sahabat itu sangat takut berdusta, berbohong, dan sangat takut menyalahi janji. Kemudian ciri nifaq lainnya yang disebutkan Nabi dalam hadis adalah wa idza tumina khan. Jika diberi amanat selalu khianat. Curang, khianat, ini sama ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, maka hati-hati dengan amanah-amanah yang dibebankan kepada kita ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya ada tambahan wa idza ahada ghadar. Jika dia buat perjanjian dengan orang lain suka dia langgar. Ya. Kita buat perjanjian suka melanggar perjanjian, itu termasuk salah satu sifat nifaq. Maka Nabi mengatakan sifat orang mukmin adalah al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin itu selalu menepati perjanjian mereka. Kalau kita buat persyaratan, kita sepakati persyaratan itu namanya perjanjian. Dan orang mukmin selalu menepati perjanjiannya. Munafik selalu melanggarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu salah satu ciri dan sifat nifaq. Kemudian yang disebutkan Nabi juga dalam hadis yang lain wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Ya, yang kelima yang disebutkan dalam hadis wa idza khasama fajar. Kalau sudah berselisih dia berbuat aniaya. Zalim. Ya. Manusia wajar berselisih. Ya, tapi kita tetap harus menjaga adab dalam berselisih. Enggak boleh kita berbuat aniaya. Nah, ciri-ciri nifaq kalau sudah berselisih ya, keluar muncul tabiat hewaninya. Ya. Dia tidak segan-segan mencelakai orang yang dimusuhinya. Bahkan mungkin sampai pada tahap menumpahkan darahnya, mengambil hartanya. Kenapa? Karena ini rival saya ini, musuh saya ini. Ini berselisih dengan saya ini. Sampai sendalnya pun dibuang misalnya. Nah, ini ciri-ciri nifaq. Wa idza khasama fajar. Kalau sudah berselisih dengan orang ini, pasti dia buat jahat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, dalam hadis yang lainnya Nabi menyebutkan ciri-ciri munafik juga. Yaitu apa? Sinfani la yastami'ani fi munafik. Dua sifat yang tidak akan ada pada orang munafik. Artinya apa? Sebaliknya, kalau ada pada orang itu berarti dia munafik. Memiliki ciri-ciri nifaq. Apa itu? Husnus samtin wa tafaqquh fiddin. Berakhlak mulia dan mendalami agama.
Itu tidak akan bisa dilakukan dan tidak akan mau dilakukan oleh orang munafik. Ya, berakhlak mulia. Kadang-kadang sebagian orang beralasan, dan ini alasan klasik, saya memang sudah begitu asalnya. Itu memang tabiat saya. Padahal dia tahu itu tabiat buruk, dia nggak mau merubahnya. Dan dia merasa bangga dengan tabiat buruk yang ada pada dirinya. Ini sifat-sifat nifak ini. Ya, kita bukan manusia yang sempurna. Tapi ketika orang lain misalnya mengoreksi kekurangan kita harus terima itu. Dan kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Maka perkara yang paling berat bagi orang munafik adalah memperbaiki akhlaknya. Yang kedua adalah mendalami agama. Itu paling berat dilakukan oleh seorang munafik. Kalau ada dua sifat itu pada diri kita, ya maka khawatirlah kita terjangkiti penyakit nifak, para jemaah yang dimuliakan. Maka jauhi sebab-sebab kemunafikan itu, sifat-sifat nifak itu. Begitu caranya kita menyelamatkan diri dari nifak. Wallahu a'lam bissawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada lagi yang ingin tanya? Siapa yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat itu kan belajar dari toko. Belanja. Ya, belajar dari toko, apa itu toko ulama, ustaz. Tokoh maksudnya, tokoh. Nah, apabila seorang yang ditokohkan itu berusaha untuk setidaknya kelihatan nifak, Iya. kita sebagai umat yang melihat hal-hal seperti itu, apa yang harus kita pelajari supaya kita ada dalam ketenangan, dalam kenyamanan. Iya. Ya, kita punya toko ini seperti ini, tapi sebenarnya lurus, tapi dia sudah baik. Mungkin penjelasan Ustaz bagaimana? Iya. Kalau kita melihat saudara kita, apalagi itu guru kita misalnya, atau siapapun, namanya ustadz, tokoh, ulama, alim ulama, juga manusia, Pak. Sahabat saja juga manusia, ya nggak lepas dari salah. Maka kewajiban muslim atas muslim yang lainnya adalah idzastansahahu fansahlahu. Jika saudara kita itu istinsah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah dia minta nasihat. Dia datang, dia berkata, ya fulan nasihati aku. Maka kita wajib memberikan nasihat, walaupun sekedar mengatakan kepadanya ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Ya kadang-kadang nasihat itu nggak panjang-panjang. Kita dapat nasihat dari seseorang, ittaqillah, takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Nggak dia perinci, ya kita sadar sendiri itu. Kalau masih ada iman, ya, karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau dia beriman, mukmin, dengan pesan dan dengan peringatan ittaqillah, sudah bergetar hatinya, walaupun tidak diperinci. Malah kadang-kadang kalau kita perinci, fulan kamu salahnya begini, dia malah nolak gitu. Tapi kalau dikatakan ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, ya nasihat-nasihat yang umum kadang-kadang lebih mengena. Karena kadang-kadang nggak ada penolakan ya dari diri kita. Tapi kalau diperinci orang, fulan salah, kita membela diri itu. Kecenderungannya, refleksnya, spontannya kita membela diri. Maka kalau saudara kita datang minta nasihat, maka minimal kita katakan kepadanya ittaqillah, minimal. Gak boleh kita tolak, aku gak mau kasih nasihat, gak. Kasih nasihat. Walaupun sudah dia minta itu berkali-kali, dan setiap kali dinasihati memang seperti itu juga gak berubah, tetap nasihati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua adalah al-istinsah di sini adalah keadaannya menuntut dia untuk dinasihati. Misalnya dia ini sedang dilanda kelalaian, futur, lesu, kayaknya ada sesuatu yang bermasalah pada dirinya, ya, kena penyakit hatinya. Maka wajib kita memberikan nasihat kepadanya, walaupun dia tidak minta. Tapi keadaannya sebenarnya berkata dan berteriak dia minta nasihat. Dan demikian juga jika saudara kita itu dalam bahaya, maka kita wajib memberikan nasihat kepadanya, misalnya memperingatkan hati-hati ya terhadap ini dan itu. Para jemaah itu bentuk ya
bentuk ketulusan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Maka kasih nasihat. Siapa saja bisa silap. Ya, nggak ada manusia yang nggak silap. Manusia juga makan nasi juga, Pak. Ya. Apa ulama nggak makan nasi begitu? Ya makan nasi juga. Kalau makan nasi ya nasi, lupa. Ya. Lupa juga dia. Ingatkan dia. Jangan dia lupa. Ya. Nah, ya manusia. Para sahabat aja tahu nggak? Di zaman Nabi ada yang dicambuk karena minum khamr. Ada. Itu di zaman Nabi itu. Ya begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka nasihati saudara kita, siapapun dia. Apalagi itu adalah orang yang punya kedudukan terhormat, maka wajib dinasihati dengan cara yang terhormat pula. Ya, misalnya 4 mata. Wallahu a'lam bishawab. Itu caranya. Ada lagi? Yang lain yang ingin bertanya? Kita persilakan. Itu jamnya mati ya? Saya bingung dari tadi ngeliat itu. Kurang ini lebih. Itu kurang, tapi tadi gak gerak-gerak di situ terus. Gak 6. Oh itu yang asli ya? Nah, itu palsu itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, taib kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, diberi umur panjang dan kesehatan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.